Halo sahabat rajut, selamat datang di channel saya, Rajutan Wita. Di video tutorial kali ini kita akan belajar membuat tas rajut yang super cantik dan elegan ini. Motifnya detail banget tapi mudah loh untuk pemula. Sudah penasaran cara buatnya? Kita langsung ke tutorialnya. Di sini saya menggunakan benang polycherry, playnya kecil tapi double benang, dan hakpennya ukuran 3 mm. Sahabat rajut juga bisa langsung menggunakan benang yang playnya besar seperti politik untuk mendapatkan hasil yang sesuai. Kita akan mulai merajut bagian alas. Kita menggunakan 2 helai benang seperti ini. Kita awali dengan membuat simpul, lalu buat 37 rantai. Usahakan membuat rantainya tidak terlalu kencang ya. Selesai membuat 37 rantai seperti ini, selanjutnya kita tambahkan 1 rantai lagi, lalu kita buat SC di bagian serat back bump. Fungsi membuat rantai tidak terlalu kencang tadi supaya kita mudah memasukkan hakpen di serat back bump ini. Hasil rajutan membuat SC di bagian back bump seperti ini ya, lebih rapi. Saya sudah menyelesaikan baris pertama untuk bagian alas. Totalnya di sini ada 37 SC. Selanjutnya kita akan kerjakan baris kedua. Kita buat dulu 1 rantai, balik, lalu buat 1 SC di masing-masing lubang. Selesai membuat SC hingga ujung, totalnya juga ada 37 SC. Kita lanjut membuat 37 SC ini bolak-balik hingga mencapai lebar yang diinginkan. Yang perlu jadi perhatian adalah jumlahnya harus ganjil ya. Saya sudah selesai membuat 37 SC sebanyak 13 baris. Selanjutnya kita akan membuat SC keliling. Kita akan membuat increase di bagian sudut-sudut. Kita akan mulai dari sini. Kita buat dulu 1 rantai, balik, kita buat 2 SC di lubang yang pertama. Pasangkan penanda. Ini untuk stitch pertama kita. Kita lanjut membuat 1 SC di masing-masing lubang hingga tersisa 1 lubang terakhir. Di lubang yang terakhir ini kita buat 2 SC increase lagi. Kita pasangkan juga penanda di sini. Lalu untuk bagian sisi lebarnya kita buat 13 SC, sama seperti jumlah barisnya. Sisi lebarnya sudah, kita lanjut mengerjakan SC keliling untuk bagian sisi panjang. Sama ya, kita buat increase di stitch pertama dan stitch ke 37.
Saya sudah selesai membuat SC keliling dengan jumlah stitchnya ada 104 SC. Terakhir kita bisa slip stitch di stitch yang pertama. Alas ini berukuran panjang kurang lebih 20,5 cm dan untuk lebarnya kurang lebih 7,5 cm. Kalau sahabat rajut ingin membuat ukuran yang lebih besar atau lebih kecil, pastikan jumlah stitchnya untuk sisi panjang dan sisi lebar itu sama-sama ganjilnya. Bagian alas sudah selesai, selanjutnya kita akan mengerjakan motif untuk badan tasnya. Kita akan beri penanda dulu. Kita hitung mulai dari stitch yang pertama di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Pasangkan penanda di stitch yang kelima. Lalu untuk bagian ini terhitung dari penanda yang ada di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Penandanya kita pindah. Lakukan hal yang sama untuk sisi satunya. Terhitung dari penanda 1, 2, 3, 4, 5. Lalu dari sisi kiri kita hitung 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Posisi penanda ini adalah awal mulai kita akan membuat bagian motif. Kita akan mulai membuat polanya dari sini. Di stitch yang pertama kita buat satu pengganti DC. Cara saya di sini membuat SC lalu tambah satu rantai. Pasangkan penanda, ini adalah stitch yang pertama. Lalu kita buat satu rantai, skip satu lubang, di lubang berikutnya kita buat satu DC. Lalu kita buat satu rantai lagi, skip satu lubang, kita bertemu dengan penanda. Mulai dari sini kita buat bagian motif. Kita buat dulu satu DC, skip satu lubang, di lubang berikutnya kita akan buat motif daun. Satu rantai, masih di lubang yang sama. Dua. Tiga. Nah, untuk motif daunnya terdiri dari satu motif bean stitch dan satu rantai, kita buat sebanyak 3 kali. Lalu kita skip satu lubang, di lubang berikutnya kita buat satu DC. Oke, hasil daunnya seperti ini. Untuk bagian tengah akan kita isi dengan motif jaring sama seperti bagian ini. Jadi kita buat satu rantai, skip satu, buat satu DC di lubang berikutnya. Satu rantai lagi, skip satu, buat satu DC di lubang berikutnya. Kita lakukan pola ini hingga bertemu dengan penanda. Oke, setelah membuat satu DC dan satu rantai, skip satu, kita bertemu penanda. Mulai dari sini kita akan buat motifnya lagi. Awali dengan satu DC, skip satu, di lubang berikutnya kita buat motif daun. Satu, dua, tiga. Skip satu lubang, lalu buat satu DC lagi. Selanjutnya kita buat satu rantai, skip satu,
buat 1 DC, satu rantai lagi, skip 1, buat 1 DC. Oke, jadi pola untuk bagian sisi panjang seperti ini. Kita akan ulangi pola yang sama seperti ini di bagian sisi panjang yang satunya. Lalu untuk pola yang bagian sisi lebar, kita buat dulu satu rantai, skip 1 lubang. Di lubang berikutnya kita buat 1 DC. Di sini kita akan buat penambahan. Jadi kita buat dulu satu rantai. Kalau tadinya kita skip 1, di sini kita tidak, ya, tanpa skip. Jadi di lubang berikutnya langsung kita buat 1 DC lagi, satu rantai. Di lubang berikutnya kita buat 1 DC lagi, satu rantai. Sekali lagi 1 DC dan satu rantai. Nah, seperti ini. Jadi membuat 1 DC dan satu rantainya di 4 lubang secara berurutan. Dari sini kita mulai skip 1, buat 1 DC di lubang berikutnya, buat 1 rantai, skip 1, di lubang berikutnya kita buat 1 DC. Nah, mulai dari sini kita buat lagi yang sama seperti ini ya. Satu rantai, tanpa skip kita langsung buat 1 DC di lubang berikutnya. Satu rantai, 1 DC di lubang berikutnya. Satu rantai, 1 DC di lubang berikutnya. Nah, sudah 4 kali. Kita buat 1 rantai, skip 1 DC. Nah, ini kita sudah mulai masuk ke bagian sisi panjang ya. Jadi pola untuk sisi lebar seperti ini. Nanti kita ulangi di sisi lebar yang satunya lagi. Saya sudah menyelesaikan putaran untuk baris yang pertama motif badan tas. Hasilnya seperti ini. Nah, di sini kita akhiri dengan slip stitch di stitch yang pertama. Oke, sekarang kita lanjut mengerjakan baris yang kedua. Kita buat dulu satu rantai, lalu pengganti DC, kita buat 1 DC, lalu satu rantai, skip bagian rantainya, kita masuk ke lubang DC, tapi bukan di 2 serat ini, kita masuk di serat V nya supaya hasil DC nya bisa lurus naik ke atas seperti ini, lalu satu rantai. Sekarang kita bertemu dengan bagian motif. Di stitch yang DC ini kita buat tusuk front post double crochet, lalu kita buat satu rantai, kita buat SC di sini di antara bin stitchnya, lalu satu rantai lagi, SC lagi di lubang rantai, satu rantai, kita langsung menuju DC, kita buat FPDC. Nah, untuk motifnya di baris yang kedua polanya seperti ini. Sekarang kita bisa lanjut membuat motif jaringnya. Satu rantai, skip, buat DC di bagian DC, satu rantai, skip, satu DC. Sudah sampai di bagian motif lagi, kita ulangi polanya. Satu FPDC, satu rantai, SC di antara motif bin stitch yang pertama dan kedua, satu rantai, dan satu SC lagi di antara bin stitch kedua dan ketiga, satu rantai, lalu di bagian DC kita buat satu FPDC.
Oke, kita lanjutkan satu rantai dan satu DC. Kita sudah sampai di bagian samping. Di sini polanya sama, kita buat satu DC dan satu rantai. Kita skip lubang rantainya ya. Satu rantai, skip lubang rantai, masuk di bagian DC, buat satu DC lagi dan satu rantai. Nah, jadi seperti ini motif untuk baris yang kedua. Kita lanjutkan mengerjakan hingga baris kedua ini selesai. Saya sudah menyelesaikan baris yang kedua. Kita lanjut mengerjakan baris yang ketiga. Kita buat dulu satu pengganti DC di stitch yang pertama. Lalu buat satu rantai. Sudah bertemu dengan bagian motif. Untuk baris yang ketiga, motifnya adalah pengulangan dari baris yang pertama. Jadi di bagian FPDC ini kita buat FPDC lagi. Lalu kita buat motif daunnya. Kita kerjakan di ruang satu rantai yang ada di tengah ini. Satu, dua, tiga, lalu bertemu dengan FPDC, kita buat FPDC lagi. Oke, ini motif untuk baris yang ketiga. Lanjut. Di bagian motif jaring kita buat pola yang sama, satu rantai, skip satu dan buat satu DC di bagian DC. Kita sudah bertemu dengan motif, kita ulangi polanya, satu FPDC, lalu motif daunnya, lalu FPDC lagi. Nah, untuk bagian samping kita akan kerjakan pola jaring yang sama seperti baris kedua. Kita buat satu rantai, lalu satu DC. Baris yang ketiga sudah selesai, hasilnya seperti ini. Sekarang kita lanjut mengerjakan baris yang keempat. Kita buat satu pengganti DC di stitch yang pertama. Satu rantai. Satu DC, satu rantai. Lalu kita bertemu dengan bagian motif lagi. Di bagian FPDC kita buat satu FPDC. Lanjut kita buat satu rantai. Menuju ruang satu rantai di antara bin stitch, kita buat satu SC, satu rantai, satu SC, satu rantai, dan FPDC lagi. Nah, jadi untuk motifnya ini di baris yang keempat adalah pengulangan pola dari baris yang kedua. Kita lanjutkan dulu membuat motif jaringnya. Sudah bertemu dengan bagian motif lagi, kita ulangi polanya. Satu FPDC, satu rantai, SC, satu rantai, SC, satu rantai, dan FPDC.
Kita lanjutkan hingga baris yang keempat ini selesai. Baris yang keempat sudah selesai, hasilnya seperti ini. Sahabat rajut, pastikan ini bentuknya tetap sesuai ya, karena kalau kita menggunakan DC dan rantai seperti ini, motifnya rawan mengkerut gitu. Jadi pastikan tarikannya pas. Kita akan lanjutkan pola yang sama, pengulangan dari baris ketiga dan keempat hingga mencapai tinggi yang diinginkan, dan pastikan jumlah barisnya nanti juga ganjil. Saya sudah selesai mengerjakan hingga baris ke-17. Di sini untuk tingginya berukuran kurang lebih 17 cm. Selanjutnya kita akan mengerjakan list bagian atasnya. Kita akan membuat beberapa decrease. Di sini kita pasang penanda. Pertama, di sini di 2 stitch sebelum motif dan 2 stitch setelah motif. Ini nanti akan kita decrease. Oke, yang bagian sisi motif sudah saya beri penanda. Selanjutnya untuk yang bagian sisi samping, terhitung dari DC yang ada di sini ya. 1 2 3 4 5 6. Nah, kita akan decrease 3 stitch ini. Jadi saya akan pasang penanda di sini. Begitu pula untuk sisi yang satunya. Kita decrease 3 stitch ini, pasang penanda di sini. Kita akan kerjakan baris ke-18 mulai dari stitch yang pertama. Kita buat dulu satu pengganti DC, lalu di lubang berikutnya kita buat satu DC. Kita bertemu penanda yang sebelumnya motif. Ini adalah stitch yang akan kita decrease. Jadi kita buat dulu DC, tapi jangan diselesaikan. Lalu buat lagi di lubang rantai. Nah, seperti ini. Ada 3 serat di hakpen, kita jadikan 1. Lalu di bagian motif kita kerjakan pola yang sama. Untuk baris genap berarti kita buat FPDC, lalu satu rantai masuk di ruang antara bin stitch, kita buat satu SC, satu rantai, satu SC lagi, satu rantai, dan FPDC. Bertemu dengan bagian penanda yang sesudahnya motif, kita buat decrease. Masuk di ruang rantai, buat satu DC, jangan diselesaikan dulu. Masuk di lubang DC nya, buat satu DC lagi dan tidak diselesaikan. Ada 3 serat benang di hakpen, kita jadikan 1. Decrease nya sudah. Kita lanjut membuat satu DC di masing-masing lubang. Hingga bertemu dengan penanda lagi. Selesai membuat 17 DC, bertemu dengan penanda, kita membuat decrease lagi di sini. Bertemu dengan bagian motif, kita kerjakan pola motifnya. Bertemu dengan penanda, kita buat decrease lagi. Lanjut buat satu DC di masing-masing lubang. Selesai membuat 10 DC, kita bertemu penanda untuk decrease yang bagian samping. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kita buat 3 DC decrease. Di lubang satu rantai, buat DC yang belum diselesaikan, lalu di lubang DC 2, di lubang rantai lagi 3. Di sini ada 4 serat benang di atas hakpen, kita jadikan 1.
Lanjut buat 1 DC di masing-masing lubang lagi. Nah, sudah bertemu dengan penanda sebelum motif. Jadi kita akan ulangi pola yang sama seperti waktu mengerjakan bagian depan ini, kita kerjakan di bagian belakang. Selesai mengerjakan baris ke-18, hasilnya seperti ini. Kita lanjut mengerjakan baris ke-19 dan baris ke-20 untuk list bagian atasnya. Sudah tidak ada decrease lagi. Jadi di bagian yang DC ini nanti kita isi masing-masing lubang dengan 1 SC. Lalu untuk yang bagian motif tetap kita kerjakan sesuai pola motifnya. Jadi seperti ini ya. Saya akan kembali setelah mengerjakan baris ke-20. Saya sudah selesai mengerjakan hingga baris ke-20, hasilnya seperti ini. Jadi sudah lurus ya, rata tingginya. Lalu untuk ukurannya sampai bagian edging ini tingginya di 19 cm. Selanjutnya kita akan potong dulu ini sisa benangnya dan kita rapikan. Saya sudah selesai potong dan rapikan sisa benangnya. Sekarang lanjut kita kerjakan bagian handle, masih menggunakan 2 serat benang ya, 2 helai benang seperti ini. Kita buat simpul dulu. Untuk handlenya kita akan mulai dari bagian motif. Di bagian FPDC ini kita masukkan hakpen, ambil benangnya, kita buat 2 rantai. Lalu di bagian FPDC kita tetap membuat FPDC. Kita ulangi motif yang bagian daun. FPDC lagi. Nah, seperti ini. Lalu kita buat 1 DC di lubang FPDC yang baris ini. Jadi di belakangnya ini terlihat lubang FPDC yang timbul ya. Kita masuk di sini buat 1 DC. Nah, pola untuk baris yang pertama bagian handle seperti ini. Lanjut kita buat 2 rantai balik. Untuk baris yang kedua ini kita buat 1 BPDC ya, back post di bagian FPDC nya dari belakang seperti ini. Kita buat 1 BPDC, 1 rantai masuk di ruang antara pin stitch. Kita buat 1 SC, 1 rantai, 1 SC, 1 rantai lagi, kita buat back post double crochet lagi di bagian FPDC. Lalu kita buat 1 DC di sini. Nah, seperti ini pola untuk baris kedua handle-nya. Kita akan ulangi pola ini. 2 rantai balik, motif daun seperti ini. Lalu kita buat DC di belakang, buat 2 rantai lagi balik, kita ulangi polanya,
back post double crochet, rantai, SC, rantai, lalu BPDC lagi, dan 1 DC di sini. Oke, jadi pola untuk handle-nya seperti ini ya. Kita lanjutkan dulu hingga mencapai panjang yang dibutuhkan. Untuk handle-nya di sini sudah saya kerjakan hingga baris ke-13 dan panjangnya kurang lebih 11,5 cm. Selanjutnya di sini kita sudah bisa kunci dengan 1 rantai. Lalu potong benangnya agak panjang karena akan kita gunakan untuk menjahit. Nah, kita lakukan cara yang sama seperti ini di 3 bagian handle lainnya. Selesai merajut keempat handle-nya, hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan gabungkan kedua sisi handle-nya seperti ini menggunakan bantuan jarum kristik dan benang rajutnya. Kita jahit dengan teknik jahit lilit dan pastikan jahitannya kuat ya. Saya sudah selesai menjahit handle-nya, hasil akhirnya seperti ini. Oke, sampai di sini tasnya sudah jadi. Sahabat rajut bisa lihat ini di bagian bawah bentuk lengkungnya manis banget. Soalnya di bagian sisi samping tadi kita ada increase. Karena tasnya ini modelnya jaring-jaring, jadi kalau sahabat rajut yang suka tasnya bisa muat banyak karena bisa melar, sahabat rajut bisa tanpa furing hanya pasangkan kancing magnet di bagian sini. Atau kalau sahabat rajut tidak ingin tasnya melar, sahabat rajut bisa tambahkan furing dengan pengunci resleting. Lalu di sini saya juga punya rajutan bunga yang warnanya senada. Nah, ini nanti mau saya pasangkan di sini untuk mempermanis penampilannya. Oke sahabat rajut, demikian tadi video tutorial dari kami. Semoga video tutorialnya mudah diikuti dan bermanfaat untuk sahabat rajut semua ya. Sampai bertemu lagi di video tutorial kami berikutnya. See you, bye.